Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, di video kali ini saya akan menjelaskan materi baru ya, di materi matematika peminatan untuk kelas 11, yaitu polinomial atau suku banyak. Oke, untuk polinomial atau suku banyak ini ada beberapa submateri yang akan kita bahas di video kali ini adalah pengertian dan nilai suku banyak. Nah, polinomial atau suku banyak ini sering sekali muncul di soal UTBK SBMPTN di beberapa tahun belakangan ini ya. Jadi silahkan kalian pahami benar-benar konsep polinomial ini, nanti insya Allah akan mempermudah kalian ketika kalian mengerjakan soal UTBK di kelas 12. Oke, kita masuk ke materinya ya. Oke, yang pertama adalah pengertian polinomial. Nah, ini lihat ada sarang lebah ya ini ya. Sarang lebah itu bentuknya segi 6 atau heksagonal. Saya ambil dari ini, gambar ini. Oke. Nah, sarang lebah ini membentuk pola bangun segi 6 yang beraturan. Ya walaupun nanti ada yang bentuknya itu agak kurang seperti segi 6, tapi bentuk asli dari sarang lebah itu adalah segi 6. Nah, misal kita anggap bahwa heksagonal atau segi 6 yang paling dalam itu dianggap sebagai lapisan yang pertama. Nih ya, berarti banyaknya heksagonal sampai lapisan pertama itu adalah 1 heksagonal. Nah, lapisan kedua berapa? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kalau tadi di lapisan pertama itu ada 1, kemudian di lapisan kedua ada 6, berarti banyaknya heksagonal sampai lapisan kedua itu adalah 7 heksagonal. Nah, bagaimana kalau lapisan ketiga? Kita hitung coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tadi sampai lapisan kedua ada 7, kemudian di lapisan ketiga ada 12, berarti banyaknya heksagonal sampai lapisan ketiga adalah 19 heksagonal. Nah, coba kita hitung sampai lapisan keempat ya. Lapisan keempat kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nah, di lapisan keempat ini ada 18 heksagonal, berarti banyaknya heksagonal sampai lapisan keempat adalah sebanyak 37 heksagonal. Nah, bagaimana kalau yang ditanyakan adalah banyaknya heksagonal sampai lapisan ke N? N itu bisa diganti dengan berapapun ya. Nah, bagaimana caranya? Oke, kita lanjut ke berikutnya ya. Nah, kita tadi sudah menghitung ya. Sampai lapisan pertama ada 1, sampai lapisan kedua ada 7, sampai lapisan ketiga ada 19, dan sampai lapisan keempat ada 37. Oke, nah itu coba kita hitung selisih 1 dan 7 itu 6, 7 dan 19 itu 12, kemudian 19 dan 37 itu selisihnya 18. Kalau kita hitung ternyata selisih dari beda tadi itu adalah 6. Berarti kita mendapatkan barisan aritmetika, tapi bukan barisan aritmetika yang kita pelajari di kelas 11 matematika wajib. Tapi ini adalah barisan aritmetika tingkat 2 yang sebenarnya justru sudah dipelajari di SMP. Oke. Nah, banyaknya heksagonal sampai lapisan ke N itu bisa kita cari dengan menggunakan bantuan barisan aritmetika tingkat 2 dengan bentuk umumnya adalah UN sama dengan AN kuadrat plus BN plus C. Nah, yang harus kita lakukan sekarang adalah mencari A, B, dan C-nya. Bagaimana caranya? Untuk barisan aritmetika tingkat 2 itu yang pertama kita cari, yang pertama kita gunakan adalah ini, 6. 6 itu sama dengan 2A. 2A itu sudah rumus ya. 2A sama dengan 6 berarti A-nya sama dengan 3. Kemudian yang kedua kita pakai adalah yang ini. Nah, yang kedua ini rumusnya apa? Rumusnya adalah 3A plus B. 3A plus B ini sudah rumus, sama dengan 6. Kenapa? Karena yang kita lingkari di tengah-tengah itu 6 ya. Kalau di situ 7 ya berarti kita ganti dengan 3A plus B sama dengan 7. Nah, tadi kita sudah memperoleh bahwa A-nya sama dengan 3, berarti 3 kali 3 itu 9, ditambah B sama dengan 6, berarti B-nya adalah negatif 3. Kita sudah memperoleh A sama dengan 3,
dan B sama dengan negatif 3. Kemudian kita tinggal mencari C-nya. Yang mana yang kita pakai? Yang paling atas ini, 1. Rumusnya apa? Rumusnya adalah A plus B plus C sama dengan 1. A-nya 3, B-nya negatif 3, dan C-nya 1. Berarti kalau kita hitung, C-nya berarti sama dengan 1. Berarti UN sama dengan 3N kuadrat min 3N plus 1. Ini adalah banyaknya heksagonal sampai lapisan ke N, gitu ya. Nah, bentuk terakhir yang kita peroleh ini, 3N kuadrat min 3N plus 1, itu disebut sebagai bentuk polinomial. Nah, yang akan kita pelajari bukan bagaimana cara kita mencari banyaknya heksagonal dan lain-lain, tapi yang akan kita pelajari adalah bentuk polinomial. Nah, dari bagian ini saya menekankan bahwa materi matematika yang satu dengan yang lain itu ternyata berkaitan. Oh, ternyata polinomial itu ada hubungannya dengan barisan aritmetika. Seperti itu ya. Tapi yang kita pelajari saat ini, setelah ini adalah bentuk polinomialnya, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, kita ke materi utamanya, yaitu yang pertama bentuk umum polinomial. Bentuk umum polinomial adalah sebagai berikut ya. Pnx sama dengan A0 kali x pangkat n ditambah A1 kali x pangkat n min 1 ditambah dan seterusnya sampai an-1 kali x ditambah an. Nah, A0, A1, an-1, an itu harus bilangan real. Dia disebut sebagai koefisien ya. Kemudian tadi kita menuliskan Pnx itu bacanya fungsi polinomial Px berderajat n. Derajat itu apa sih? Derajat itu adalah pangkat tertinggi. Jadi kalau ditanyakan Pnx itu derajatnya berapa? Derajatnya n, karena pangkat tertingginya adalah n. Nah, kemudian untuk an itu tidak nempel di variabel apapun, berarti dia disebut sebagai konstanta. Oke, paham ya? Oke, bentuk polinomial ini itu tidak boleh mengandung beberapa hal. Jadi jika dia mengandung beberapa hal yang akan saya sebutkan ini, dia tidak bisa disebut sebagai bentuk polinomial. Yang pertama adalah pangkat negatif. Contohnya 3x kuadrat min 2 per x kuadrat min 5 itu sama dengan 3x kuadrat min 2x pangkat negatif 2. Karena di situ ada pangkat negatif, maka bentuk ini tidak bisa disebut sebagai bentuk polinomial. Kemudian yang kedua, adanya variabel yang masuk di dalam argumen trigonometri. Contohnya x kuadrat kali sin x. Di situ x-nya itu masuk dalam argumen trigonometri, maka jika mengandung bentuk seperti ini tidak bisa disebut sebagai bentuk polinomial. Kemudian yang ketiga, pangkatnya pangkat pecahan. Contoh, akar x kuadrat min 3x. Di situ x-nya itu di akar, berarti dia tidak bisa disebut sebagai bentuk polinomial. Nah, coba lihat bentuk ini. Ternyata di bagian pembilihan dan penyebut itu tidak mengandung pangkat negatif, tidak ada variabel yang masuk di dalam argumen trigonometri, tidak mengandung pangkat pecahan, tetapi bentuk ini ternyata tidak bisa disebut sebagai bentuk polinomial, tetapi disebut sebagai pembagian bentuk polinomial. Paham ya? Jadi silahkan kalau kalian menemui ada suatu fungsi yang mengandung pangkat negatif atau ada variabel yang masuk di dalam argumen trigonometri atau ada pangkat pecahan, berarti dia tidak bisa disebut sebagai bentuk polinomial. Oke, kita ke submateri selanjutnya, yaitu operasi hitung polinomial. Yang akan kita bahas ada 3 operasi hitung ya, yaitu penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Nah, yang pertama kita bahas adalah penjumlahan dan pengurangan. Misal, Px sama dengan 2x plus 3, dan Hx sama dengan x pangkat 3 min 1. Tentukan hasil dari Px ditambah Hx dan Px dikurangi Hx. Sebenarnya penjumlahan dan pengurangan itu mudah sekali, tetapi yang akan saya jelaskan caranya di sini itu adalah cara agar kalian itu lebih teliti dan meminimalkan kesalahan gitu ya. Biasanya kalau penjumlahan pangkatnya beda-beda itu sering salah. Nah, bagaimana caranya biar lebih teliti? Oke, silakan lihat di sini ya. Kalian tulis kalau PX itu pangkatnya 1 ya.
derajatnya, kemudian X itu derajatnya 3. Nah, kalian tulis dari pangkat atau derajat tertinggi sampai dengan X pangkat 0, X pangkat 3, X pangkat 2, X pangkat 1, X pangkat 0. Nah, kemudian kalau PX itu X pangkat 3-nya nggak ada, berarti 0. X pangkat 2-nya juga nggak ada, berarti 0. X pangkat 1-nya itu 2, berarti tulis 2. Dan konstantanya 3, berarti kalian tulis 3. Kemudian X pangkat 3-nya ada, berarti koefisiennya 1 ya. Kemudian X pangkat 2-nya nggak ada, berarti 0. X pangkat 1-nya nggak ada, berarti 0. Kemudian konstantanya adalah negatif 1. Nah, kalian tulis dari pangkat tertinggi, yaitu pangkat 3 tadi, sampai dengan X pangkat 0. Kemudian dijumlahkan. 0 tambah 1, 1. 0 tambah 0, 0. 2 tambah 0, 2. 3 ditambah min 1, 2. Berarti hasil dari PX ditambah QX adalah 1X pangkat 3 plus 0X kuadrat plus 2X plus 2. Atau bisa ditulis X pangkat 3 plus 2X plus 2. Berarti derajat PX ditambah QX adalah 3. Gitu ya. Pengurangan juga sama caranya. Kalian tulis dari X pangkat 3, X pangkat 2, X pangkat 1, X pangkat 0, kemudian ditulis koefisien PX, kemudian ditulis koefisien QX, kemudian dikurangkan. Hasilnya adalah 0 kurangi 1 itu min 1, 0 kurangi 0 itu 0, 2 dikurangi 0 itu 2, 3 dikurangi min 1 itu 4. Berarti PX dikurangi QX sama dengan min 1X pangkat 3 plus 0X kuadrat plus 2X plus 4. Berarti bisa ditulis min X pangkat 3 plus 2X plus 4. Nah, derajat PX dikurangi QX gimana? Derajat PX dikurangi QX adalah 3. Berarti derajat hasil penjumlahan atau pengurangan itu adalah dilihat pangkat tertingginya antara yang dijumlahkan. Karena PX itu pangkat tertingginya 1, kemudian QX itu pangkat tertingginya 3, berarti derajat penjumlahan atau pengurangan PX ditambah QX atau PX dikurangi QX adalah yang tertinggi, yaitu 3. Seperti itu ya. Gampang kan? Oke, kita lanjutkan. Oke, kita ke operasi hitung polinomial yang ketiga, yaitu perkalian. Kita menggunakan contoh tadi ya. PX sama dengan 2X plus 3, QX sama dengan X pangkat 3 min 1. Tentukan hasil dari PX dikali QX. Ini sangat mudah, seperti perkalian aljabar SMP ya. Oke, kita kalikan. Yang pertama 2X kali X pangkat 3, berarti 2X pangkat 4. Kemudian 2X kali min 1, berarti min 2X. Kemudian 3 dikali X pangkat 3, berarti 3X pangkat 3. Kemudian 3 dikali min 1, berarti negatif 3. Nah, kita tulis hasilnya dari pangkat tertinggi, yaitu 2X pangkat 4 plus 3X pangkat 3 min 2X min 3. Oh, ternyata derajat hasil perkalian PX dengan QX itu adalah 4. Dapat dari mana 4? Karena derajat PX adalah 1 dan derajat QX adalah 3. Nah, derajat hasil perkalian itu adalah penjumlahan dari derajat yang dijumlahkan. Derajat PX 1, derajat QX 3, berarti 1 ditambah 3 adalah 4. Gampang ya? Oke, setelah kita mengerjakan 3 operasi hitung tadi, penjumlahan, pengurangan, dan perkalian, sekarang mari kita simpulkan. Yang pertama, misal terdapat polinomial PX dengan derajat N dan polinomial QX dengan derajat M, maka derajat dari penjumlahan atau pengurangan adalah nilai terbesar antara M dan N. Jika derajat P itu ternyata lebih besar, maka derajat hasil penjumlahan atau pengurangan itu adalah N. Kemudian jika derajat QX itu lebih besar, maka derajat hasil penjumlahan atau pengurangan adalah M. Kemudian yang kedua, derajat dari PX dikali QX adalah hasil penjumlahan M dan N. Gitu ya. Oke, kita ke submateri terakhir dari video kali ini, yaitu nilai polinomial. Saya akan menjelaskan dua cara untuk menentukan nilai polinomial. Cara yang pertama adalah cara biasa. Oke, perhatikan contoh ya. Tentukan nilai dari fungsi suku banyak fx sama dengan x pangkat 5 ditambah 3x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3 min 5x kuadrat ditambah 3
untuk X sama dengan negatif 1. Oke, caranya mudah sekali. Kita hanya perlu mensubstitusikan X sama dengan negatif 1 ke Fx. Dihitung, setelah dihitung hasil akhirnya adalah negatif 2. Berarti bisa kita simpulkan bahwa nilai Fx untuk X sama dengan negatif 1 adalah negatif 2. Mudah sekali ya, hanya perlu ketelitian saja. Oke, sekarang kita lanjut ke cara yang kedua. Cara yang kedua adalah cara sistematis atau skema. Nah, dengan menggunakan cara ini kalian nanti akan belajar dasar-dasar Horner yang akan kita pakai di pembagian polinomial ya. Oke, kita masih menggunakan contoh permasalahan yang tadi. Tentukan nilai dari fungsi suku banyak fx sama dengan x pangkat 5 plus 3x pangkat 4 plus 2x pangkat 3 min 5x kuadrat ditambah 3 untuk x sama dengan negatif 1. Ya, bagaimana caranya? Kita tulis dari variabel dari pangkat tertinggi sampai dengan konstanta, yaitu x pangkat 5, x pangkat 4, x pangkat 3, x pangkat 2, x pangkat 1, dan x pangkat 0. Oke, nah koefisien dari masing-masing variabel ini kita tulis yaitu 1, 3, 2, min 5, kemudian karena x yang nggak ada berarti 0, kemudian konstantanya adalah 3. Nah, sekarang kita tulis yang mau dicari adalah nilai dari fungsi suku banyak untuk x sama dengan negatif 1, ya. Nah, yang pertama kali kita lakukan adalah pertama itu ditambahkan dengan 0, itu wajib ya. Jadi yang pertama adalah ditambahkan dengan 0. Kita jumlahkan 1 ditambah 0 itu 1. Kemudian si 1 ini dikalikan dengan negatif 1, berarti hasilnya adalah negatif 1. Kemudian terus 3 tambah negatif 1 itu 2. 2 dikalikan lagi dengan X sama dengan negatif 1, berarti hasilnya negatif 2. Kemudian 2 ditambah negatif 2 itu 0. 0 dikali negatif 1 itu 0. Min 5 ditambah 0, min 5. Min 5 dikali min 1, 5. 0 tambah 5, 5. 5 dikali negatif 1, negatif 5. Kemudian 3 ditambah negatif 5 adalah negatif 2. Sama ya. Jadi silahkan kalian pilih mau menggunakan cara yang biasa atau dengan menggunakan cara sistematis ini, mudah yang mana menurut kalian. Oke, cukup sekian video kali ini. Kita ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.